Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun tarian Hansuan anggun, tapi suasana sekarang sangat aneh. Jadi bagaimana mungkin Losen bisa menghargainya? Namun wajah Raja yang sangat garang, seolah-olah dia menyiksa putrinya seperti ini adalah cara untuk melampiaskan amarahnya. Setelah lagu berakhir, Losen berdiri dan menemukan alasan untuk pergi dulu. Karena tidak peduli bagaimana Raja Yan dan putra mahkota bertarung. Losen hanya perlu bergerak maju sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Sekarang dia memperoleh beberapa batu kehidupan kasar dari istana Raja Yan, tetapi jumlahnya jauh dari cukup. Tetapi pemahaman Losen tentang Laut Suci Tianyu menjadi lebih jelas, dan Losen harus memasuki Laut Suci Tianyu. Jadi Losen tidak akan membuang waktu menunggu. Selain berlatih, dia juga ingin mendapatkan lebih banyak batu kehidupan mentah. Bagaimanapun kota Hegu adalah kota terbesar kedua di kerajaan besi hitam dan memiliki tanah suci pelatihan seperti rumah Gyeosuanwu yang sebanding dengan kekuatan sekte kelas 6. Meskipun tidak ada sekte di kerajaan dewa, tetapi ada berbagai keluarga besar dan keluarga terkuat di wilayah tengah hanyalah keluarga kelas 3 dan tidak ada keluarga kelas 4 yang pernah lahir. Namun, ada banyak keluarga kelas 4 dan bahkan kelas 5 di kota Hegu, dan kekuatan kepala keluarga ini umumnya berada di alam hidup dan mati tingkat keempat atau bahkan kelima. Karena ada batu kehidupan mentah di istana Raja Yan, jadi seharusnya banyak yang bisa ditemukan di kota Hegu yang besar. Jika batu esensi sejati dapat digunakan untuk membelinya, Losen tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jadi saat berlatih, Losen mencari kesempatan untuk bertanya. Namun setelah menanyakannya, mau tidak mau dia sedikit kecewa. Bagaimanapun batu kehidupan yang mentah dapat mengisi kembali kekuatan kehidupan dan juga merupakan obat yang sangat menarik bagi para pejuang. Bahkan jika benda semacam ini ada, itu akan digunakan dengan cepat. Jadi sangat sedikit yang disimpan. Tapi ada banyak harta karun di istana Raja Yan. Begitulah adanya. Beberapa batu kehidupan mentah telah dikeluarkan dan ini memotong niat Losen untuk mengeluarkan uang untuk membeli batu kehidupan mentah dan dia hanya bisa menunggu untuk menjelajahi Laut Suci Tianyu. Namun bukan Losen yang memiliki keputusan akhir untuk membuka Laut Suci Tianyu, melainkan aliansi 4 kerajaan dewa utama yang memungkinkan para prajurit di kerajaan dewa untuk memasukinya, dan Losen sendiri sedang terburu-buru. Setengah bulan kemudian, Raja Yan datang ke pintu lagi. Setelah bertemu, Raja Yan berkata, "Ayo, ikuti saya dan akan membawamu melihat pasukan saya." "Pasukan Anda?" Losen sedikit curiga. Namun Losen tidak banyak bertanya, tetapi mengikuti Raja Yan dan langsung menuju rumah Gyeosuanwu. Meskipun rumah Jade Suanwu menempati area yang sangat luas, dengan banyak aula dan aula, para prajurit di sana sangat hormat. Ketika mereka melihat Raja Yan, mereka membungkuk dan memberi hormat satu demi satu dan kemudian menyingkir. Setelah bergerak maju dengan cara ini, mereka tiba di aula istana Gyeosuanwu. Di aula istana ini, ada 2 pria dan 1 wanita duduk di dalamnya. Ketiga orang ini juga merupakan prajurit tahap akhir di alam kesesaran kekosongan. Pada saat ini, persepsi Losen dengan santai tersapu dan dia merasa bahwa kekuatan ketiga orang ini tidak lemah dan mereka pada dasarnya termasuk di antara para jenius tingkat dewa. Raja Yan melangkah ke dalamnya. Dan ketiga orang itu membuka mata mereka secara bersamaan. Segera wanita berusia awal 20-an di samping tersenyum cerah pada Raja Yan. "Hua ada di sini."
Hua Hua. Losen tidak tahu mengapa Raja Yan memiliki nama seperti itu. Raja Yan hanya berpura-pura marah dan berkata, "Saya telah mengatakan bahwa Anda bukan satu-satunya yang memanggil saya seperti ini." Hua Hua paling lucu saat dia sedang marah. Namun wanita itu tidak merasa tidak puas dan tetap tersenyum. Terlihat jelas bahwa dia adalah wanita yang sangat lincah. Dua orang lainnya yang hadir juga berkata, "Yue Ying, jangan bersikap kasar pada Raja Yan." Di bawah penolakan seperti itu, wanita bernama Yu Ying memperhatikan Lo Sheng. Kemudian sepasang mata bulat yang indah terus menatap Lo Sheng dan kemudian melanjutkan, "Hua Hua, siapa pria ini?" Raja Yan tersenyum sedikit, menepuk bahu Lo Sheng dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, ini Luo Tianxing. Dia akan bergabung dengan kita untuk sementara." Kemudian Raja Yan berkata kepada Lo Sheng, "Saudara Tianxing, ketiga orang ini adalah tim yang saya bentuk. Mereka adalah Yu Ying, Yue Juandong, dan Lan Chen. Ditambah Anda dan saya, totalnya ada 5 orang. Meskipun tidak ada batasan jumlah orang di alam rahasia Laut Suci Tianyu, namun setelah penjelajahan bertahun-tahun, 4 kerajaan besar secara bertahap mengoptimalkan rencana terbaik. Dan yang terbaik adalah untuk menjelajahi alam rahasia di Laut Suci Tianyu dengan tim kecil. Dan jumlah orang yang optimal adalah 5 orang. Dan setiap kerajaan dewa akan mengirimkan beberapa tim kecil ke dunia rahasia. Jadi baik Raja Yan maupun Putra Mahkota diam-diam membentuk tim mereka sendiri. Tetapi dibandingkan dengan Putra Mahkota, Raja Yan secara alami berada dalam posisi yang dirugikan. Dan kerugian ini bahkan tidak sedikit. Meskipun bakat dan kekuatan Raja Yan sendiri mungkin tidak kalah dengan sang pangeran, namun 3 orang di depannya tidak bisa dibandingkan dengan Zhan Yun dan Xiao Daoyuan. Dan ini juga alasan mengapa Raja Yan ingin merekrut Lo Sheng untuk bergabung dengan tim. "Kita berlima bersama." "Hua Hua, apakah Anda bercanda?" Wanita bernama Yu Ying memandang Lo Sheng dengan ekspresi menghina di matanya. Baik Yu Ying, Yue Juandong, dan lainnya berasal dari keluarga bangsawan kelas 5 di kota Hegu, dan mereka adalah keturunan teratas dari keluarga bangsawan ini. Meskipun kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Zhan Yun, tetapi mereka masih berada di puncak eselon 2 di rumah Gye Xuanwu. Setelah ketiga orang ini dipilih oleh Raja Yan, mereka bahkan tidak berpartisipasi dalam penilaian. Karena perintah besi hitam diputuskan oleh Yan, dan Wang membantu mereka menyelesaikannya. Selama ini, mereka juga berkumpul dan berlatih satu sama lain untuk mempersiapkan ekspedisi di Laut Suci Tianyu. Sekarang Raja Yan tiba-tiba memimpin seorang prajurit di tahap tengah alam kesesaran Void untuk bergabung, dan mereka yang membuat Yu Ying dan lainnya tidak mengerti untuk sementara waktu. Bagaimanapun di rumah Gye Xuanwu ada banyak prajurit di tahap akhir alam kesesaran kekosongan. Tetapi mengapa anak di depannya ini bisa mendapatkan gilirannya? Mendengar perkataan Yu Ying, Raja Yan tidak mengerti maksudnya. Jelas sekali dia meremehkan Lo Sheng. "Saudara Tianxing, jangan tersinggung." Raja Yan takut dengan apa yang ada dalam pikiran Lo Sheng. Siapa yang menyangka mata bulat Yu Ying berputar. Apa yang aneh dari dia? Merupakan berkah baginya untuk tertarik oleh Raja Yan dan bergabung dengan kami. Tapi Hua Hua, saya masih tidak mengerti mengapa Anda ingin menjadi dia sebagai beban dalam tim. Raja Yan tersenyum tipis. Tianxing bukanlah beban. Jika saya tidak salah menilai dia mungkin menjadi tulang punggung tim kita. Mendengar perkataan Raja Yan, ekspresi Yue Juandong dan Lan Chen langsung berubah. Meskipun temperamen mereka tidak berisi seperti Yu Ying,
Mereka hanya dapat bekerja sama dengan Raja Yan. Tentu saja memiliki sedikit kesombongan di hati mereka. Dan mereka dianggap sebagai sosok yang unik dimanapun mereka ditempatkan. Lagi pula, Loseng hanya berada di tahap tengah dari alam kesesaran kekosongan. Jadi bagaimana dia bisa menarik perhatian mereka? Tapi Raja Yan benar-benar mengatakan ini yang menunjukkan bahwa orang ini bukanlah masalah tulang punggung. Karena di tim mereka selalu hanya ada satu tulang punggung, dan itu adalah Raja Yan sendiri. Jadi apakah prajurit bernama Luo Tianxing ini lebih kuat dari Raja Yan? Yu Ying mencibir dan memandang Loseng dengan provokatif. Saya tidak percaya, Hua-Hua, ini tidak ada hubungannya dengan mengolok-olok kita. Lelucon. Raja Yan juga tahu bahwa jika Loseng tidak menunjukkan keahliannya, akan sulit meyakinkan mereka. Jika Anda mengira saya bercanda, Anda dapat bersaing dengan saudara Tianxing. Begitu Raja Yan selesai berbicara, mereka bertiga menatap Loseng dengan mata menyala-nyala dan ingin menantang Loseng. Mendengar itu, ada senyuman tak berdaya di wajah Loseng. Apakah ini perlu? Jika Anda bilang tidak, itu benar-benar tidak berguna. Begitu wanita bernama Yu Ying selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergoyang dan dia mengulurkan tangan gioknya dan menepuk Loseng. Saat dia bergerak, ribuan tangan batu giok tiba-tiba muncul di depan mata Loseng. Wanita ini seperti Goyin bertangan 1000. Dia memukul ribuan kali dalam sekejap mata dan menutup semua rute pelarian Loseng. Kecepatan wanita ini luar biasa cepat. Mata Loseng berkedip sedikit, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan hukum yang sangat istimewa muncul dari tubuh wanita ini. Dan kemudian hukum ini, Loseng belum pernah melihatnya sebelumnya. Hukum waktu. Jelas, dua hukum terkuat di alam semesta adalah hukum waktu dan hukum ruang. Meskipun Loseng mengendalikan hukum ruang, tetapi dia belum pernah melihat orang mengendalikan hukum waktu. Tanpa diduga, dia melihatnya pada wanita bernama Yu Ying. Justru karena percepatan hukum waktu, wanita ini dapat menyerang Loseng dengan begitu banyak telapak tangan dalam sekejap mata. Yu Ying, Raja Yan baru saja meminta Anda untuk berdebat, jadi jangan menyakiti pihak lain. Prajurit bernama Yu Chuangdong malah memperingatkan, bagaimanapun Loseng hanya berada di tahap tengah dari alam kesengsaraan void, dan Yu Ying ini biasanya sedikit bodoh. Jika Loseng terluka parah, akan sangat buruk jika disalahkan oleh Raja Yan. Hanya saja Raja Yan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan dia sepertinya tidak mengkhawatirkan Loseng sama sekali. Mendengar itu, Yu Ying menjawab dengan senyuman di wajahnya. Jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti anak ini. Tapi setelah dia selesai berbicara, jejak telapak tangan yang dia lambaikan menjadi semakin ganas, karena jangan lihat tangannya yang ramping. Bahkan patung perunggu yang terbuat dari besi halus pun bisa dihancurkan olehnya. Jika Loseng tidak bisa mengatasinya, cederanya pasti tidak bisa dihindari. Mata Loseng bersinar dengan cahaya kristal, mencoba memahami hukum waktu yang berkembang di tubuh Yu Ying. Tidak ada gunanya untuk tidak melawan, tapi saya akan benar-benar menyerang. Yu Ying melihat Loseng dalam keadaan linglung dan dia bahkan lebih menghina. Siapa yang tahu apa yang digunakan orang ini untuk membujuk Hua-Hua akan mengizinkannya bergabung dengan tim ini. Sekarang dia baru saja menebas kepala Loseng menggunakan 8 poin kekuatan. Setelah Loseng mencoba memahaminya untuk waktu yang lama, tetapi dia menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan dan meremasnya dengan lembut. Dan dengan mudah memegang tangan Yu Ying di tangannya, dan kemudian berkata dengan lembut, kekuatan hukum waktu yang terkandung terlalu sedikit, saya tidak dapat memahaminya. Dia memegang tangan Yu Ying dengan begitu mudah, seolah-olah Yu Ying tidak hanya menyerang Loseng,
tetapi secara aktif mengulurkan tangan dan membiarkan Lo Sheng memegangnya. Yu Ying diam sejenak, mencoba mengambil kembali tangannya dari tangan Lo Sheng, tetapi dia menemukan bahwa tangannya dijepit oleh tang besar, dan dia tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Yu Changdong dan Lan Chen yang awalnya ingin melihat pertunjukan yang bagus, dan mereka ingin melihat metode apa yang akan digunakan Lo Sheng untuk melawan gerakan Yu Ying. Bagaimanapun, serangan tangan giok 1000 daun Yu Ying sama mempesonanya dengan bunga yang jatuh, berisi jejak hukum waktu yang dapat mengubah laju aliran waktunya sendiri dalam waktu singkat, sehingga tidak dapat dipecahkan sama sekali dan hanya dapat digunakan menghancurkannya secara paksa. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah Lo Sheng hanya mencubitnya dan langsung mematahkannya. Dan karena hal inilah yang membuat mereka berdua saling memandang dengan ekspresi kaget. Namun senyum tipis muncul di wajah Raja Yan. Tampaknya semuanya sudah diharapkan. Namun masih ada kejutan dalam senyuman Raja Yan. Dia berpikir bahwa Lo Sheng dapat mematahkan gerakan Yu Ying, tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan semudah dan sesederhana itu. Seperti makan dan minum. Tampaknya kekuatan Lo Sheng telah jauh melampaui tingkat alam kesengsaraan kekosongan. Dan hanya dengan cara ini dia dapat mencapai alam di mana dia dapat mengangkat bebannya seringan mungkin. Anda lepaskan. Yu Ying ingin menarik tangannya keluar. Setelah mencoba beberapa kali, dia tidak bisa menariknya keluar. Mata bulatnya terbuka lebar, menatap Lo Sheng dengan malu. Pipinya bahkan ada sedikit warna merah tua di atasnya. Lo Sheng dengan lembut melepaskan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Sebelum dia dapat berbicara, Yu Ying berkata, "Apa artinya kekuatan hukum waktu terlalu kecil? Anda ingin memahami hukum waktu dari saya?" Mendengar ini, semua orang terlihat aneh karena sangat sulit untuk memahami hukum. Dan Yu Ying menggunakan hukum waktu yang dirangsang oleh esensi sejatinya sendiri. Kekuatan hukum akan menjadi kacau setelah dirangsang oleh esensinya sejati. Jadi hanya dia yang bisa mengendalikannya. Namun Lo Sheng ini ingin memahami kekuatan hukum lawan. Selama pertempuran hanyalah angan-angan, tapi mereka tidak tahu bahwa setelah Lo Sheng memahami baptisan kekuatan hukum, dia memiliki kedekatan tertinggi dengan kekuatan hukum di seluruh dunia. Namun memahami kekuatan hukum saja cukup sulit bagi orang lain. Tetapi bagi Lo Sheng itu tidak sulit untuk ditaklukkan. Meskipun dua hukum yang paling kuat adalah hukum ruang dan hukum waktu, tapi Lo Sheng sendiri telah memahami hukum ruang. Namun sejauh ini Lo Sheng belum terpapar dengan hukum waktu. Dan ini adalah pertama kalinya Lo Sheng melihat hukum waktu. Lo Sheng tersenyum ringan dan berkata, "Jika ada kesempatan untuk memahaminya, saya tentu saja tidak akan melepaskannya." Hah? Yu Ying mendengus dingin. "Bahkan saya hanya memahami 10% hukum waktu. Bagaimana bisa dipahami dengan begitu mudah? Apakah ini 10% dari hukum waktu lapis pertama?" Lo Sheng bertanya dengan acuh tak acuh. Saat ini wajah Yu Ying menunjukkan ekspresi ingin membunuh, menatap Lo Sheng dengan ganas. Karena berbeda dengan hukum dasar lainnya di alam semesta, hukum ruang dan waktu sangat langka, serta jauh lebih sulit untuk dikembangkan. Namun hukum ruang di tingkat pertama Lo Sheng dipelajari di alam naga sejati. Sedangkan hukum ruang tingkat kedua dipelajari dari monumen bakat di Menara Dosa. Baik itu hukum ruang atau hukum waktu, di dunia yang luas ini sulit menemukan monumen hukum warisan di Zhongdu. Dan hukum waktu yang dipraktekkan oleh Yu Ying bahkan lebih sulit daripada hukum ruang, dan pada saat yang sama, hukum ini lebih kuat daripada hukum dasar lainnya. Dengan mengubah laju aliran waktu, terdapat terlalu banyak ruang bagi para pejuang untuk mengerahkan diri mereka sendiri.
Oleh karena itu, kemampuan Yu Ying dalam memahami hukum waktu 10% di tingkat pertama sudah cukup membuatnya bangga dengan teman-temannya. Tapi menurut Lo Sheng, sepertinya ada sedikit penyesalan. Jadi saat melihat Lo Sheng seperti ini, Yu Ying tentu saja marah. Pada saat ini, Raja Yan datang sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, "Oke, ujiannya sudah selesai. Kekuatan saudara Tianxing tidak boleh kalah dengan saya. Dia bisa bergabung dengan tim kita. Dan ini pasti sukses dengan lengan besar untuk membantu." Hah? Yu Ying masih memiliki ekspresi tidak yakin di wajahnya. Tapi sekarang, Lo Sheng dengan santai meredakan serangannya. Dan dengan apresiasi Raja Yan, dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa kekuatan Lo Sheng bisa setara dengan orang-orang setingkat Zhan Yun. Dan dia adalah langkah pertama yang sebenarnya di tingkat jenius. Karena berapa banyak prajurit yang ada di kerajaan besi hitam, pada tahap ini hanya ada 4 orang. Lo Sheng sangat kuat sehingga dia mungkin tidak dapat membayangkannya. Pada saat ini, Raja Yan berkata kepada Lo Sheng lagi, "Terlihat bahwa Anda selalu menyendiri, dan sepertinya Anda tidak tahu arti dari tim." Mendengar perkataan Raja Yan, Lo Sheng langsung teringat pada sekte Tianxi milik Juicy. Saat itu sekte Tianxi memiliki metode bertarung khusus yang dapat menyatukan esensi sejati dari puluhan ribu prajurit alam Dewa Penerangan. Sehingga prajurit tingkat rendah ini dapat mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Oleh karena itu, Lo Sheng mengangguk. Raja Yan melambai ke Zhu Chuandong, Yu Ying, dan yang lainnya, berjalan ke tengah aula menghadap Lo Sheng dan mengulurkan tangan, kemudian berkata, "Anda bisa mencoba menyerang." Ye Chuandong dan Yu Ying berdiri di kedua sisi Raja Yan, sementara Lan Zhen berdiri di belakang Raja Yan. "Sekarang saya ini ingin menyatukan kekuatan mereka berempat." Mendengar apa yang dikatakan Raja Yan, Lo Sheng melihatnya dengan rasa ingin tahu. Karena dia telah setuju untuk bergabung dengan tim Raja Yan, dia juga ingin berintegrasi ke dalamnya. Memikirkan hal ini, sosok Lo Sheng tiba-tiba melintas dan bergegas menuju Raja Yan. Namun sebelum Lo Sheng bisa mendekat, Yu Chundong mengulurkan tangannya dan aliran esensi sejati lavender keluar dari tubuhnya. Tetapi esensi sejati itu terus berputar di sekitar Raja Yan. Yu Ying di samping tersenyum manis dan dengan lambaian tangan gioknya, tirai tipis tiba-tiba terbentuk. Ketika Lo Sheng bergegas menuju tirai tipis, dia tiba-tiba merasakan segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Termasuk kecepatannya sendiri juga sangat lambat. Itu hukum waktu. Mereka bertiga telah sepenuhnya menjadi asisten Raja Yan saat ini. Sebuah pemikiran melintas di benak Lo Sheng. Pada saat ini sosok Raja Yan tiba-tiba melintas, tetapi dia datang ke belakang Lo Sheng dalam sekejap. Memutar tangannya, sudah ada pisau pendek tajam yang ditempatkan di leher Lo Sheng. Dan orang-orang ini bersama-sama mereka memang pasangan yang sempurna. Namun reaksi Lo Sheng juga sangat cepat. Pemahaman Yu Ying tentang hukum waktu tidak mendalam. Jadi tubuh Lo Sheng sedikit berputar seperti ikan yang berenang dan meluncur sejauh dari pedang pendek Raja Yan. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang pendek itu dari tangan Raja Yan. Pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba merasakan kejutan besar di benaknya, seolah-olah kapak gunung telah menghantam kepala Lo Sheng. Dan prajurit bernama Lan Zhen lah yang melakukan serangan jiwa padanya. Jika itu orang lain, di bawah berbagai serangan ini akan sulit untuk menahan serangan jiwa. Bahkan jika dia hampir tidak bisa memahaminya, dia mungkin akan terganggu. Jadi bagaimana dia bisa menahan serangan Raja Yan ketika dia terganggu? Tapi bagaimana Lan Zhen bisa membayangkan jiwa Lo Sheng akan masuki alam jiwa giok? Tingkat serangan jiwanya hanya membuat Lo Sheng gatal. Namun Lo Sheng tidak mau memperhatikan kekuatan sepenuhnya.
Dia sengaja berpura-pura mengerang dan mencondongkan tubuh ke depan. Dan pedang pendek Raja Yan sekali lagi ditempatkan di leher Lo Sheng. Raja Yan menunjukkan senyuman. Sukses! Dia hanya ingin membuktikan kepada Lo Sheng bahwa kekuatan kerja sama mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan individu Lo Sheng. Namun Raja Yan tidak dapat membayangkan, meskipun mereka berempat bersatu, mereka tidak akan menjadi lawan Lo Sheng. Tapi mereka di sini hanya untuk berdiskusi, dan Lo Sheng tidak bersedia menunjukkan terlalu banyak kekuatannya. Hua, bunuh dia! Melihat Lo Sheng ditahan oleh Raja Yan, Yu Ying menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Jelas dia khawatir dengan tindakan Lo Sheng sekarang. Raja Yan baru saja menunjukkannya kepada Lo Sheng. Bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata Yu Ying? Dia tersenyum sedikit dan melepaskan pisau pendek dari leher Lo Sheng. Tidak hanya waktu tersisa, saat kita memasuki Laut Suci Tianyu, kita juga akan menghadapi banyak persaingan. Jika Anda punya waktu, Anda bisa bertemu dengan Yu Ying dan yang lainnya. Kami berlima akan mendapatkan hasil terbaik selama perjalanan ke alam rahasia ini. Untuk mendapatkan hasil terbaik. Mata Raja Yan bersinar penuh harapan. Dia telah ditekan oleh sang pangeran hanya untuk mencari kesempatan untuk kembali. Karena meski sang pangeran sangat kuat, namun dia tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Jika Raja Yan bisa mendapatkan apresiasi dari ayahnya, sang pangeran pasti akan menahan diri karena keraguan-raguan. Lo Sheng mengangguk. Tujuan Raja Yan tidak bertentangan dengan tujuannya. Jika dia dapat membantu Raja Yan mencapai tujuannya, dia juga tidak akan mundur. Jadi selama periode waktu ini, Lo Sheng untuk sementara tinggal di rumah Gye Xuanwu untuk bertemu dengan ketiga orang ini. Jadi Lo Sheng juga secara bertahap menjadi akrab dengan kepribadian ketiga orang ini. Prajurit bernama Ye Chuangdong memiliki kepribadian yang lebih lembut dan santai. Sebaliknya, Lan Chen agak kaku dan tidak pandai berbicara. Sedangkan untuk kepribadian Yu Ying, dia lincah dan ceria. Setelah memahami teknik yang mereka praktekkan, Lo Sheng memahami mengapa Raja Yan memilih ketiganya. Entah itu Ye Chuandong, Lan Chen, dan Yu Ying, ketiganya tidak pandai menyerang. Sepertinya skill yang mereka kuasai sepenuhnya bersifat tambahan. Misalnya hukum waktu Yu Ying, terutama memperlambat lawan. Di bawah hukum waktunya, dia dapat membuat lawan menjadi sangat lambat dalam sekejap. Dan pada saat inilah dia dapat membunuh lawan. Ye Chuandong pandai menimbulkan banyak kerintangan pada awalnya, sedangkan Lan Chen mempraktekkan teknik yang dapat mengganggu pikiran. Jadi warisan seni bela diri macam ini benar-benar berbeda dengan yang ada di wilayah tengah atau benua naga laut. Karena wilayah tengah dan benua naga laut mengejar kekuatan individu tertinggi dan jarang bekerja sama dengan orang lain. Tapi para prajurit dari alam kesengsaraan kekosongan dapat mencapai efek seperti itu. Jika mereka bekerja sama satu sama lain, bagaimana jika 5 atau 6 orang kuat di alam laut ilahi bekerja sama? Dan Lo Sheng dapat membayangkan bahwa meskipun individu Liu Yu sangat kuat, jika dia menemukan 5 master besar alam laut ilahi di benua naga laut dan menghadapi 5 master besar alam laut ilahi dengan bekerja sama penuh dari wilayah master besar di kerajaan dewa, pasti tingkat kemenangan dari kelima orang kuat di alam laut ilahi di kerajaan dewa mungkin akan jauh lebih tinggi di aula kuil ini. Lo Sheng berlatih bersama mereka dan sesekali mengkomunikasikan beberapa pertanyaan tentang seni bela diri. Namun seringkali Lo Sheng meminta nasihat mereka. Warisan kerajaan dewa memang jauh lebih kaya daripada wilayah tengah. Dan sebagian besar warisan mereka berasal dari ras manusia di dunia atas. Sayangnya Lo Sheng tidak tahu yang mana warisan dari 4 kerajaan dewa yang berasal dari ras manusia di dunia atas.
Seiring berjalannya waktu dengan lambat, Raja Yan tampak menjadi sibuk. Dan dia jarang muncul di istana Gye Xuanwu karena dia sibuk dengan beberapa urusan keluarga kerajaan. 3 bulan kemudian, istana Gye Xuanwu tiba-tiba memanggil semua prajurit alam kesesaran kekosongan yang telah lulus ujian, termasuk Lo Sheng. Dan Lo Sheng juga tahu di dalam hatinya bahwa Laut Suci Tianyu akan segera terbuka. Bagaimanapun, Laut Suci Tianyu ini setara dengan rumah harta karun dari 4 kerajaan dewa utama. Setara dengan status Gua Xuanming di benua naga laut. Dan dia tidak tahu bagaimana mereka akan menugaskan prajurit untuk masuk. Namun Yu Ying, Lan Shen, dan Yu Chuandong tidak termasuk dalam undangan tersebut. Mereka milik kerajaan dan tidak berpartisipasi dalam penilaian. Jadi Lo Sheng khawatir mereka akan berangkat bersama Raja Yan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.